Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pak Ferry. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis himpunan. Dan ada satu kemarin di video yang pertama itu ada yang ketinggalan tentang kardinalisasi atau banyaknya anggota suatu himpunan. Tapi jangan lupa subscribe ya. Banyaknya anggota suatu himpunan. Dengan contoh sederhana kita akan memahami tentang materi ini ya. Contoh, diketahui himpunan R, penyajiannya pakai notasi ya. Pertanyaannya adalah, berapa banyak anggota dari himpunan R ini? Langkah pertama, kita harus cari tahu nih siapa saja anggota dari himpunan R ini. Karena kalau kita nggak tahu anggota dari himpunan R ini, kita nggak akan bisa mencari banyaknya anggotanya. Nyambung ya? Langkahnya, pastikan kalian ingat bilangan prima, yaitu dimulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Berikutnya aturannya adalah A kurang dari 5. Ini nggak ada tanda sama dengannya ya. Jadi 5-nya nggak ikut. Sehingga anggota dari himpunan R itu hanya ini saja. Jadi ditulis seperti ini. Himpunan R anggotanya adalah 2, 3. Namun yang perlu kalian tahu adalah yang ditanya tuh bukan ini. Yang ditanya itu adalah banyaknya anggotanya. Sehingga kita hitung aja. 1, 2. Ada 2 ya. Oke. Penulisan banyaknya anggota itu simbolnya seperti ini. Di mana N dibaca banyaknya anggota dan R dibaca himpunan R. Ya nggak harus R terus ya, bisa aja himpunan yang huruf lain. Nyambung ya. Contoh yang kedua, himpunan P anggotanya adalah huruf pembentuk Al-Quran. Pertanyaannya, berapa banyak anggota dari himpunan P ini? Langkahnya, perhatikan anggotanya. Caranya, tinggal kita hitung saja nak. Berapa banyak anggotanya. Tapi kalau ada yang sama atau maksudnya lebih dari satu, dia ambil salah satu saja. Nih contohnya nih. A ini ada 2 ya. Jadi kita ambil salah satu saja. Sehingga kita coret yang satunya. Jadi kesimpulannya adalah banyaknya anggota himpunan dari P itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nggak hitung ya. Nyambung ya. Jenis-jenis himpunan. Jadi himpunan itu beragam-ragam nak. Yang pertama, ada yang namanya himpunan 0. Apa itu himpunan 0? Sesuai namanya nak. Jadi himpunan 0 adalah himpunan yang anggotanya adalah bilangan 0. Contoh. Nah, contohnya ini ya. Ada himpunan A yang anggotanya adalah 0. Nah, maka ini masuk ke dalam jenis himpunan 0. Dan jika ditanya berapa banyak anggota dari himpunan A? Jawabannya adalah 1. Karena memang anggotanya ada 1. Siapa dia? Yaitu 0. Bedakan ya. Berikutnya adalah himpunan kosong. Sesuai namanya, pengertian dari himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Sebagai contoh, himpunan Z adalah kumpulan siswa SMP Al-Kausar yang berusia lebih dari 40 tahun. Kira-kira ada nggak ya? Nggak ada lah ya. Maka dari itu, himpunan Z ini masuk ke dalam himpunan kosong. Karena apa? Ya emang nggak ada siswa SMP Al-Kausar yang berusia segini nih. Dan ditulis dengan, nah seperti ini nulisnya ya. Yaitu Z sama dengan himpunan kosong. Nah, seperti huruf O di tanda silang nih bacanya himpunan kosong. Atau bisa juga ditulis seperti ini. Yaitu himpunan Z buka kurung kurawal langsung ditutup. Isinya nggak ada atau kosong. Nyambung ya? Jadi dua simbol ini menyatakan hal yang sama, yaitu himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini atau himpunan Z ini kalau ditanya berapa banyak anggota dari himpunan Z, maka jawabannya adalah banyaknya anggota dari Z adalah 0. Kenapa? Ya karena memang nggak ada. Nah, nggak ada itu maksudnya adalah 0 banyaknya. Berikutnya himpunan yang ketiga yaitu himpunan berhingga
dan tak berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang dapat dicari banyaknya anggotanya. Sebagai contoh, himpunan A adalah anggotanya 1, 3, 5. Nah, jadi bisa kita tentukan nih, banyaknya anggota dari A adalah 3. Dan himpunan tak berhingga adalah himpunan yang tidak bisa ditentukan berapa banyak anggota himpunannya. Contoh, himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya, nggak berhenti-berhenti. Nah, ini maksudnya adalah himpunan yang tak berhingga karena nggak ada berhentinya di angka berapa. Nyambung ya? Yang berikutnya adalah himpunan semesta atau dinotasikan dengan huruf S kapital. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta itu himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Sebagai contoh, misalkan Pak Ferry sedang membicarakan kumpulan bilangan asli, maka dapat kita tulis sebagai seperti ini ya. Himpunan S, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, jika kita ingin membuat himpunan lain yang semestanya adalah himpunan asli ini, maka di sini Pak Ferry sajikan dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B dengan anggotanya masing-masing. Kita ingat bahwa himpunan A dan himpunan B itu semestanya adalah himpunan bilangan asli ini ya. Maka semua anggota A dan anggota B harus ada semua di semesta. Itu syaratnya. Jangan seperti himpunan C. Himpunan C ini anggotanya bisa dilihat ya. Nah, ada anggota C yang ternyata tidak ada di semesta. Nah, 0 kan nggak ada di semesta, maka ini kesalahan ini. Nggak boleh seperti ini ya. Selanjutnya adalah himpunan yang kongruen. Apa maksudnya? Jadi himpunan-himpunan yang dikatakan kongruen adalah himpunan-himpunan yang jumlah anggotanya itu sama banyaknya. Contoh, diketahui dua himpunan ya, himpunan A dan B dengan anggotanya masing-masing. Banyaknya anggota himpunan A itu ada 2, banyaknya anggota himpunan B itu ada 2. Karena sama banyaknya anggotanya, maka himpunan ini adalah himpunan yang kongruen. Nyambung ya? Selanjutnya, himpunan yang sama. Apa itu? Jadi himpunan-himpunan yang dikatakan sama adalah himpunan yang anggota dan jumlah anggotanya sama. Contoh, diketahui dua himpunan, himpunan A dan B dengan anggotanya masing-masing ya. Yang pertama adalah IBA, yang kedua adalah ABI. Kalau kita cermati, anggota dari kedua himpunan ini sama ya. Ada A-nya, ada B, ada I ya. Demikian pun dengan banyaknya anggotanya, sama-sama ada 3. Nah, dengan kedua keistimewaan itu, maka kedua himpunan ini dikatakan himpunan yang sama. Demikian penjelasan dari Pak Ferry. Semoga bermanfaat ya. Kurang dan lebihnya Pak Ferry mohon maaf. Sampai berjumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.